Pada tahun 632 Masehi, yang bertepatan dengan tahun 11 Hijriah, Jazirah Arab berada dalam keadaan yang belum pernah sedemikian genting sejak Madinah berdiri sebagai pusat pemerintahan. Wafatnya Nabi Muhammad mengguncang keimanan banyak orang. Sebagian kabilah yang sebelumnya menyatakan kesetiaan mulai mempertanyakan kembali hubungan mereka dengan Madinah. Di antara mereka, ada yang menolak membayar zakat, ada pula yang secara terang-terangan menyatakan tidak lagi terikat dengan kepemimpinan Abu Bakar. Di Madinah, Abu Bakar duduk sendirian di ruang sederhana rumahnya pada suatu sore. Wajahnya tampak letih, bukan karena usia semata, tetapi karena beban tanggung jawab yang menekan pikirannya tanpa henti. Berita demi berita datang dari berbagai penjuru. Wilayah Najd bergolak. Kabilah Bani Sulaim, Bani Ghatafan, dan kelompok-kelompok lain berkumpul di daerah Al-Rabadah, sebuah kawasan padang pasir yang terletak di timur laut Madinah. Tempat itu strategis, menjadi jalur perlintasan penting, dan jika dikuasai oleh kelompok pemberontak, Madinah akan berada dalam ancaman nyata. Pada malam itu, Abu Bakar memanggil Khalid bin Walid. Ketika Khalid memasuki ruangan, ia melihat Abu Bakar berdiri dan menatap peta kasar yang digambar di atas kulit. "Duduklah," kata Abu Bakar pelan. Khalid duduk tanpa banyak bicara. Ia memahami bahwa panggilan ini bukan hal sepele. "Keadaan semakin buruk," ucap Abu Bakar sambil menunjuk arah timur pada peta. Al-Rabadah telah menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang menolak taat. Jika mereka dibiarkan, mereka akan menjadi contoh bagi kabilah lain. Khalid mengangguk. "Aku sudah mendengar laporan itu. Mereka bersenjata dan jumlahnya tidak sedikit. Aku ingin engkau berangkat ke sana," lanjut Abu Bakar. "Bicaralah kepada mereka terlebih dahulu. Ingatkan mereka akan janji mereka. Namun, jika mereka memilih perlawanan, jangan ragu." Khalid mengangkat kepalanya dan menatap Abu Bakar dengan sorot mata yang tenang. "Aku akan menjalankan perintah ini sebaik yang aku mampu. Aku tidak akan membiarkan mereka mengira bahwa Madinah lemah." Keesokan harinya, pada awal tahun 632 Masehi, Khalid memimpin pasukan keluar dari Madinah. Matahari baru saja terbit ketika mereka bergerak. Cahaya keemasannya memantul di pasir dan senjata. Suara langkah unta dan kuda berpadu dengan desiran angin gurun. Dalam perjalanan, Khalid sering berjalan di antara pasukannya. Ia tidak berbicara banyak, tetapi kehadirannya memberi ketenangan. Pada suatu malam, ketika mereka berhenti untuk beristirahat, beberapa orang duduk mengelilingi api unggun. Seorang prajurit muda berkata, "Aku belum pernah bertempur melawan orang-orang yang dulu berada di pihak kita." Khalid mendengar itu dan mendekat. "Pertempuran ini bukan tentang masa lalu," katanya. "Ini tentang pilihan yang mereka ambil hari ini. Setiap orang bertanggung jawab atas jalannya sendiri." Perjalanan berlanjut selama beberapa hari, hingga akhirnya mereka melihat perkemahan besar di Al-Rabadah. Tenda-tenda berdiri rapat, dan di kejauhan terlihat orang-orang bersenjata berjaga. Khalid menghentikan pasukannya di jarak aman. Ia berkata kepada orang-orangnya, "Tidak seorang pun bergerak tanpa perintah. Kita datang bukan untuk menyerang tanpa sebab." Khalid kemudian mengutus seorang pembawa pesan. Tidak lama kemudian, beberapa tokoh dari pihak Al-Rabadah datang menemui mereka. Salah satu dari mereka berbicara lebih dulu. "Kami tahu mengapa kalian datang," katanya. "Kami tidak akan lagi tunduk pada Madinah. Kewajiban kami telah berakhir." Khalid melangkah maju. "Kewajiban tidak berakhir hanya karena kalian menginginkannya. Kalian telah berjanji, dan janji itu mengikat." "Janji kepada siapa?" sahut orang itu dengan nada keras. "Rasulullah telah wafat. Kami tidak terikat lagi." Wajah Khalid tetap tenang. "Kalian tidak berjanji kepada seorang manusia, tetapi kepada sebuah kesepakatan. Madinah tidak berdiri dan runtuh bersama satu orang." Percakapan berlangsung panas. Beberapa dari pihak Al-Rabadah mulai meninggikan suara, dan tangan mereka menggenggam senjata. Khalid menyadari bahwa kata-kata tidak lagi cukup. "Baik," kata Khalid akhirnya.
Jika itu pilihan kalian, maka bersiaplah menanggung akibatnya." Malam itu, Khalid menyusun rencana. Ia memerintahkan pasukan untuk bersiap sebelum fajar. Ketika langit masih gelap dan bintang-bintang belum sepenuhnya pudar, pasukan mulai bergerak. Saat matahari muncul di ufuk timur, pertempuran meletus. Debu beterbangan, teriakan menggema, dan suara benturan senjata memenuhi udara. Khalid bergerak cepat, mengamati celah di barisan lawan. "Serang dari sisi kiri," teriaknya. "Pisahkan mereka dari pusat perkemahan." Pasukan Madinah bergerak sesuai perintah. Barisan pihak Al-Rabadah mulai terpecah. Beberapa dari mereka mencoba bertahan, tetapi serangan yang terarah membuat mereka kewalahan. Seorang prajurit berlari ke arah Khalid. Mereka mulai mundur. "Jangan kejar yang melarikan diri jauh," jawab Khalid. "Kuasai wilayah ini lebih dulu." Dalam waktu yang tidak terlalu lama, perlawanan runtuh. Banyak yang meletakkan senjata. Khalid memerintahkan agar mereka tidak disakiti. Ia berdiri di hadapan para tawanan dan berkata, "Kalian masih hidup karena kalian memilih berhenti. Kalian akan dibawa ke Madinah untuk mempertanggungjawabkan tindakan kalian." Beberapa hari kemudian, Al-Rabadah kembali sunyi. Pasir yang sebelumnya dipenuhi suara pertempuran kini hanya menyimpan jejak kaki dan sisa perkemahan. Khalid berdiri memandang luasnya padang pasir. "Kita telah menyelesaikan satu tugas," katanya kepada salah satu orang terdekatnya. Namun badai belum sepenuhnya berlalu. Berita kemenangan sampai ke Madinah. Abu Bakar mendengarnya dengan rasa syukur, tetapi ia tahu bahwa satu pertempuran tidak akan menghentikan gelombang pemberontakan. "Khalid telah melakukan apa yang harus dilakukan," kata Abu Bakar pada suatu pertemuan, "dan kita harus bersiap untuk hari-hari yang lebih berat." Di Al-Rabadah, pasukan Khalid bersiap kembali. Langit sore berwarna merah, seolah mencerminkan darah yang telah tumpah dan peringatan akan pertempuran-pertempuran yang masih menanti di masa depan. Khalid menaiki kudanya dan berkata, "Perjalanan kita belum selesai. Selama masih ada yang mencoba memecah persatuan, kita akan terus bergerak." Angin gurun bertiup pelan, membawa debu, dan kisah pertempuran Al-Rabadah ke penjuru Jazirah Arab menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar yang akan menentukan arah sejarah pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 632 Masehi, setelah Al-Rabadah kembali berada di bawah kendali Madinah, Khalid bin Walid tidak segera kembali. Ia memahami bahwa wilayah itu hanyalah satu titik dari jaringan kegelisahan yang lebih luas. Kabar yang ia terima dari para pengintai menunjukkan bahwa kekalahan di Al-Rabadah tidak memadamkan semangat perlawanan, melainkan menyebarkan ketakutan dan kebencian ke kabilah-kabilah lain di wilayah Najd. Pada suatu pagi yang dingin, Khalid duduk di atas hamparan pasir bersama beberapa orang kepercayaannya. Ia menggambar garis-garis sederhana dengan ujung tombak di tanah. "Perhatikan," katanya sambil menunjuk garis itu. "Jika kita kembali ke Madinah sekarang, mereka akan mengira kita takut. Mereka akan berkumpul lagi, lebih banyak, lebih berani." Salah seorang prajurit bertanya, "Apakah kita akan bergerak tanpa perintah langsung dari Abu Bakar?" Khalid mengangkat wajahnya. "Aku bertindak dalam kerangka perintah itu. Menjaga wilayah ini tetap aman adalah bagian dari tugas kita." Ia kemudian mengirim utusan ke Madinah untuk melaporkan keadaan, sembari tetap menempatkan pasukan di sekitar Al-Rabadah. Beberapa hari kemudian, datang kabar balasan. Abu Bakar menyetujui langkah Khalid untuk menekan potensi pemberontakan sebelum membesar. Di sisi lain Jazirah Arab, beberapa pemimpin kabilah mendengar kabar kekalahan Al-Rabadah. Di sebuah perkemahan jauh di padang pasir, sekelompok orang berkumpul pada malam hari.
Khalid sudah bergerak, kata salah satu dari mereka dengan nada cemas. Jika kita tidak bersatu, kita akan dihancurkan satu persatu. Yang lain menjawab dengan keras, justru karena itu kita harus melawan sekarang. Jika kita mundur, Madinah akan menguasai segalanya. Percakapan seperti ini menyebar luas, dan Khalid tahu bahwa waktu adalah musuh terbesarnya. Pada pertengahan tahun 632 Masehi, ia memutuskan untuk bergerak lebih jauh ke timur, menyisir wilayah-wilayah yang dicurigai menjadi tempat berkumpulnya pemberontak. Perjalanan itu berat, panas siang hari membakar kulit, sementara malam terasa menusuk tulang. Namun Khalid terus mendorong pasukannya dengan disiplin ketat. Pada suatu malam, seorang prajurit tua mendekat dan berkata, "Mengapa kita tidak berhenti saja sejenak? Orang-orang sudah kelelahan." Khalid menatap pasukannya yang terlelap. "Aku lebih khawatir pada kelelahan yang datang dari rasa aman palsu. Jika kita berhenti terlalu lama, mereka akan bergerak lebih dulu." Beberapa hari kemudian, pasukan Khalid bertemu dengan kelompok bersenjata yang mencoba melarikan diri setelah mendengar kabar kedatangan mereka. Khalid memerintahkan pengejaran terbatas dan berhasil menangkap beberapa orang. Saat diinterogasi, salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Kami hanya mengikuti arus. Kami tidak tahu apa yang benar." Khalid menjawab dengan datar, "Kebingungan tidak menghapus tanggung jawab, tetapi kejujuran bisa menyelamatkan nyawa." Ia memutuskan untuk melepaskan sebagian dari mereka dengan peringatan keras, berharap pesan itu menyebar lebih cepat daripada pedang. Menjelang akhir tahun 632 Masehi, Khalid akhirnya kembali ke Madinah. Kota itu menyambutnya dengan suasana yang tegang, namun penuh harapan. Abu Bakar menerima Khalid pada suatu malam. "Kau bergerak jauh," kata Abu Bakar. "Kegelisahan mereka lebih luas dari yang kita kira," jawab Khalid. "Namun ketakutan mereka juga besar. Jika kita bertindak cepat, kita bisa meredamnya." Abu Bakar mengangguk perlahan. "Aku akan mengirim pasukan lain ke wilayah lain. Kau bersiap, karena tugasmu belum selesai." Hari-hari berikutnya di Madinah dipenuhi dengan persiapan. Senjata diperiksa, persediaan dikumpulkan, dan orang-orang berdatangan untuk bergabung. Khalid memanfaatkan waktu itu untuk berbicara dengan pasukannya. "Kita tidak berperang demi kekuasaan," katanya suatu sore. "Kita berperang agar perjanjian dihormati dan kekacauan tidak merajalela." Pada awal tahun 633 Masehi, Khalid kembali diperintahkan bergerak. Kali ini tujuannya lebih jauh dan lebih berbahaya. Wilayah yang akan ia hadapi dikenal keras dan orang-orangnya terkenal gigih. Sebelum berangkat, seorang prajurit muda bertanya, "Apakah pertempuran ini akan lebih berat dari Al-Rabadah?" Khalid menjawab singkat, "Setiap pertempuran berat dengan caranya sendiri." Pasukan kembali meninggalkan Madinah. Debu kembali mengepul di belakang mereka, dan bayangan mereka memanjang di pasir. Khalid menatap ke depan, mengetahui bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada pertempuran-pertempuran yang akan menentukan masa depan Jazirah Arab. Di kejauhan, angin gurun berhembus lebih kencang, seolah membawa bisikan tentang perlawanan yang belum padam dan peperangan yang belum mencapai puncaknya. Pada awal tahun 633 Masehi, perjalanan Khalid bin Walid membawa pasukannya semakin jauh dari Madinah. Padang pasir yang mereka lewati terasa berbeda dari sebelumnya. Tanahnya lebih keras, bebatuannya lebih tajam, dan angin yang berhembus seolah membawa ketegangan yang belum terucap. Berita tentang pergerakan mereka telah lebih dahulu menyebar, mendahului langkah kaki dan derap kuda. Di salah satu malam perjalanan, pasukan berhenti di sebuah lembah dangkal. Api unggun menyala kecil, cukup untuk menghangatkan tubuh tanpa menarik perhatian dari kejauhan. Khalid duduk sendirian sejenak, menatap nyala api yang bergerak pelan. Seorang prajurit senior mendekat dan berkata, "Sejak Al-Rabadah,
aku melihat perubahan pada diri mereka. Banyak yang takut, tetapi juga banyak yang nekat. Khalid menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari api. Ketika orang takut, mereka memilih dua jalan, menyerah atau menyerang. Kita harus siap menghadapi keduanya. Beberapa hari kemudian, pengintai kembali dengan kabar penting. Di sebuah wilayah tidak jauh dari jalur mereka, sekelompok besar orang telah berkumpul. Mereka membangun perkemahan sementara dan mengumpulkan senjata. Khalid segera memerintahkan pasukannya berhenti dan berkumpul. Kita tidak akan menyerang tanpa memahami keadaan, katanya. Aku ingin mengetahui siapa pemimpin mereka dan apa tujuan mereka. Ia mengirim utusan untuk mengamati dari jarak aman. Dari laporan yang diterima, diketahui bahwa kelompok itu terdiri dari beberapa kabilah kecil yang merasa terpojok setelah kekalahan di Al-Rabadah. Mereka tidak sepenuhnya bersatu, tetapi disatukan oleh rasa takut yang sama. Khalid memutuskan untuk mendekati mereka dengan kehati-hatian. Ia membawa sejumlah kecil orang dan mendekat ke perkemahan itu. Dari kejauhan, beberapa orang keluar dan mengangkat senjata. Berhenti di situ, teriak salah satu dari mereka. Khalid melangkah maju seorang diri. Aku datang untuk berbicara, bukan bertempur. Seorang lelaki parubaya mendekat dan berkata, kami tahu siapa engkau. Kami tahu apa yang terjadi di Al-Rabadah. Jika kalian tahu, jawab Khalid, maka kalian juga tahu bahwa aku memberi pilihan sebelum pedang. Lelaki itu terdiam sejenak. Kami tidak ingin perang. Kami hanya takut kehilangan segalanya. Khalid menatap wajah-wajah di hadapannya. Perang tidak akan menyelamatkan apapun yang kalian miliki. Kembali pada kesepakatan akan menyelamatkan nyawa kalian. Percakapan berlangsung lama. Sebagian dari mereka mulai melunak, tetapi sebagian lain bersikeras untuk melawan. Ketika malam tiba, Khalid kembali ke pasukannya. Mereka terpecah, katanya kepada orang-orangnya. Jika kita menyerang sekarang, darah akan tertumpah lebih banyak dari yang perlu. Kita tunggu fajar. Namun fajar membawa keputusan dari pihak lawan. Sebelum matahari sepenuhnya terbit, sekelompok kecil dari perkemahan itu datang dengan membawa tanda menyerah. Mereka meletakkan senjata di tanah. Kami tidak ingin mati sia-sia, kata salah satu dari mereka. Khalid menerima mereka dan berkata, pilihan kalian bijak. Pulanglah dan sampaikan pada yang lain bahwa pintu kembali masih terbuka. Sebagian besar kelompok itu akhirnya membubarkan diri. Tanpa pertempuran besar, ancaman itu mereda. Akan tetapi, Khalid tahu bahwa keberhasilan tanpa darah seringkali tidak terlihat oleh sejarah, meskipun dampaknya besar. Beberapa minggu kemudian, Khalid akhirnya menerima perintah baru dari Madinah. Abu Bakar meminta Khalid bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat karena pusat perlawanan terbesar belum tersentuh. Berita tentang seorang pemimpin kuat yang mengumpulkan pengikut dalam jumlah besar mulai tersebar luas. Khalid membaca pesan itu dengan wajah serius. Ia mengumpulkan pasukannya dan berkata, perjalanan kita akan semakin berat. Siapa yang merasa ragu, katakan sekarang. Tidak ada yang berbicara. Wajah-wajah di hadapannya menunjukkan kelelahan, tetapi juga tekad. Baik, lanjut Khalid. Kita bergerak. Pada pertengahan tahun 633 Masehi, pasukan Khalid bergerak menuju wilayah yang lebih berbahaya. Medan berubah drastis. Bukit-bukit batu menggantikan padang pasir terbuka. Jalur sempit memaksa pasukan bergerak lebih lambat. Suatu sore, mereka disergap oleh anak panah yang melesat dari balik bebatuan. Khalid segera bereaksi. Berlindung, teriaknya. Jangan terpancing. Setelah serangan singkat itu, para penyerang menghilang. Khalid tahu
Ini bukan pertempuran sungguhan, melainkan ujian. Musuh ingin mengukur kekuatan dan kesabaran mereka. Malam itu, seorang prajurit berkata dengan suara pelan, "Mereka mempermainkan kita." Khalid menjawab, "Biarkan. Selama mereka bersembunyi, mereka tidak bersatu." Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang meningkat. Serangan kecil terus terjadi, tetapi tidak pernah menjadi pertempuran terbuka. Khalid tetap menjaga disiplin, menolak membalas secara gegabah. Akhirnya, pada suatu pagi, pengintai datang dengan kabar bahwa musuh mulai kehabisan persediaan dan moral mereka menurun. Khalid melihat ini sebagai tanda. "Kita akan bergerak malam ini," katanya. "Kita tidak akan memberi mereka waktu untuk berpikir." Serangan itu berlangsung cepat dan terarah. Tidak ada teriakan berlebihan, hanya pergerakan senyap dan perintah singkat. Ketika matahari terbit, perlawanan telah runtuh. Banyak yang melarikan diri dan banyak pula yang menyerah. Khalid berdiri di tengah wilayah yang kini sunyi. Ia menghela napas panjang. Kemenangan ini bukan tentang kejayaan, tetapi tentang mengakhiri kekacauan. Beberapa hari kemudian, ia kembali mengirim laporan ke Madinah. Abu Bakar membacanya dengan penuh perhatian. "Langkahnya selalu terukur," kata Abu Bakar kepada orang-orang di sekitarnya. "Namun, ujian terbesar mungkin masih menanti." Sementara itu, Khalid memandang ke arah timur, tempat matahari terbit. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum mencapai puncaknya. Masih ada pertempuran besar yang akan menentukan segalanya, dan langkahnya akan membawanya semakin jauh dari ketenangan. Pada paruh kedua tahun 633 Masehi, suasana Jazirah Arab semakin mengeras seperti batu yang lama terpapar matahari. Kabar tentang pergerakan Khalid bin Walid telah menyebar ke wilayah-wilayah yang lebih jauh, bahkan ke tempat-tempat yang sebelumnya merasa aman karena jarak dan medan. Nama Khalid disebut dengan dua nada berbeda. Bagi sebagian orang, ia adalah tanda ketertiban yang datang kembali. Bagi yang lain, ia adalah bayangan panjang yang membawa ketakutan. Di Madinah, Abu Bakar menerima laporan demi laporan. Ia membaca setiap kata dengan saksama, lalu meletakkannya perlahan. Pada suatu malam, ia berkata kepada orang-orang terdekatnya, "Perlawanan ini bukan sekadar soal senjata. Ini soal hati yang goyah dan kesetiaan yang diuji." Sementara itu, jauh dari Madinah, Khalid dan pasukannya memasuki wilayah yang dikenal keras dan tertutup. Tanahnya berbukit, jalurnya sempit, dan perkampungan tersebar jauh satu sama lain. Wilayah ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak lagi percaya pada perjanjian lama dan memilih mengangkat pemimpin sendiri. Pada suatu sore yang terik, pasukan berhenti di dekat mata air kecil. Airnya tidak banyak, tetapi cukup untuk mengisi kantong dan membasuh wajah. Khalid turun dari kudanya dan duduk di atas batu. Seorang prajurit mendekat dan berkata, "Orang-orang di sini berbeda. Mereka tidak bergerak terbuka seperti sebelumnya." Khalid mengangguk. Mereka belajar dari kekalahan orang lain. Itu membuat mereka lebih berbahaya. Malam itu, pengintai membawa kabar penting. Sebuah kelompok besar telah membangun pertahanan di sebuah dataran tinggi. Mereka menggali parit dangkal dan menempatkan penjaga di berbagai titik. Khalid mendengarkan laporan itu tanpa memotong. "Apa jumlah mereka?" tanya Khalid. "Lebih banyak dari yang kita hadapi sebelumnya," jawab pengintai. "Dan mereka siap mati." Khalid terdiam sejenak. Siap mati seringkali berarti takut hidup dengan pilihan lain. Keesokan harinya, Khalid memimpin pasukannya mendekati wilayah itu, tetapi tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin menyerang tanpa memahami pola pertahanan mereka. Dari kejauhan, mereka bisa melihat pergerakan orang-orang bersenjata di atas dataran tinggi.
Khalid mengumpulkan para pemimpin pasukannya. Kita tidak akan menyerang hari ini. Kita biarkan mereka gelisah. Ketegangan yang terlalu lama akan melemahkan mereka. Beberapa hari berlalu dalam kebuntuan yang menegangkan. Kedua pihak saling mengamati. Pada malam hari, terdengar teriakan dan nyanyian dari pihak lawan, seolah mereka ingin menunjukkan keberanian. Seorang prajurit muda berkata dengan suara pelan, "Mereka mencoba menakut-nakuti kita." Khalid menjawab, "Orang yang benar-benar berani tidak perlu berteriak." Pada malam keempat, Khalid membuat keputusannya. Ia memerintahkan pasukan untuk bergerak diam-diam sebelum fajar. Tidak ada teriakan, tidak ada bunyi berlebihan, hanya langkah kaki dan napas tertahan. Ketika cahaya pertama muncul di ufuk timur, pasukan Khalid telah berada di posisi yang menguntungkan. Serangan dimulai dengan cepat, kejutan menjadi senjata utama. Barisan lawan terguncang, tidak siap menghadapi serangan dari arah yang tidak mereka perkirakan. "Terus maju," teriak Khalid. "Jangan beri mereka waktu menyusun ulang." Pertempuran berlangsung sengit. Teriakan bercampur dengan suara senjata dan debu yang mengepul. Khalid bergerak dari satu titik ke titik lain, memastikan pasukannya tidak terpencar. Seorang lelaki dari pihak lawan berteriak, "Kami tidak akan menyerah." Khalid mendengarnya dan menjawab keras, "Aku tidak datang untuk menghancurkan kalian, tetapi kalian memaksa keadaan ini." Seiring waktu, kekuatan lawan mulai melemah. Banyak yang jatuh, banyak pula yang mundur. Ketika matahari naik lebih tinggi, perlawanan mulai runtuh. Sebagian meletakkan senjata dan mengangkat tangan. Khalid memerintahkan agar serangan dihentikan. Ia berdiri di hadapan orang-orang yang tersisa. "Kalian telah memilih jalan ini," katanya dengan suara berat. "Tetapi pintu untuk berhenti selalu ada sebelum darah tumpah. Ingatlah ini." Wilayah itu akhirnya dikuasai. Pasukan Khalid tidak tinggal lama. Mereka hanya memastikan bahwa ancaman benar-benar reda, lalu bersiap bergerak kembali. Dalam perjalanan kembali, suasana pasukan terasa berbeda. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah kelelahan dan keheningan. Seorang prajurit berkata, "Semakin banyak kita menang, semakin berat rasanya." Khalid menjawab, "Karena setiap kemenangan berarti ada yang kalah, dan kekalahan selalu meninggalkan luka." Menjelang akhir tahun 633 Masehi, Khalid menerima pesan dari Madinah. Abu Bakar memanggilnya kembali. Ada keputusan besar yang harus dibicarakan, karena wilayah-wilayah utama telah mulai kembali tunduk, tetapi satu pusat perlawanan besar masih berdiri. Khalid menatap pesan itu lama. Ia tahu bahwa pertemuan berikutnya akan menentukan arah langkah selanjutnya. "Kita kembali ke Madinah," katanya kepada pasukannya. "Namun bersiaplah, ini belum akhir." Mereka pun berbalik arah. Padang pasir yang telah mereka lalui kini terasa berbeda. Setiap bukit dan lembah menyimpan kenangan pertempuran, percakapan, dan pilihan-pilihan sulit. Di kejauhan, Madinah menanti dengan keputusan yang akan membawa Khalid dan pasukannya ke babak yang lebih besar, lebih menentukan, dan lebih berat daripada semua yang telah mereka lalui sejauh ini. Menjelang akhir tahun 633 Masehi, Khalid bin Walid akhirnya kembali memasuki Madinah. Kota itu tampak lebih sibuk daripada sebelumnya. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah serius. Suasana tenang yang dulu dikenal kini bercampur dengan kewaspadaan. Setiap orang sadar bahwa masa yang mereka jalani bukanlah masa biasa, melainkan masa penentuan. Ketika Khalid turun dari kudanya di dekat pusat kota, beberapa orang menatapnya dengan rasa hormat yang bercampur kelelahan. Mereka tahu banyak wilayah telah kembali aman berkat pergerakannya, tetapi mereka juga tahu bahwa harga dari semua itu tidak kecil. Pada malam yang sama, Khalid dipanggil menemui Abu Bakar. Pertemuan itu berlangsung sederhana, tanpa keramaian. Hanya dua orang yang duduk saling berhadapan, ditemani lampu minyak yang menyala redup. "Kau telah berjalan jauh," kata Abu Bakar, membuka percakapan.
Kegelisahan membawa kami ke banyak tempat, jawab Khalid. Namun kegelisahan itu belum sepenuhnya padam. Abu Bakar mengangguk perlahan. Aku menerima laporan tentang wilayah-wilayah yang telah kau amankan. Banyak kabilah kembali menyatakan kesetiaan, tetapi satu pusat perlawanan besar masih berdiri. Mereka mengumpulkan kekuatan dan menunggu saat yang tepat. Khalid mencondongkan tubuhnya. Di mana mereka berada? Di wilayah yang sulit dijangkau, jawab Abu Bakar. Medannya keras dan pemimpin mereka pandai mempengaruhi orang. Khalid terdiam sejenak. Jika dibiarkan, mereka akan menjadi contoh perlawanan yang lebih besar. Itulah sebabnya aku memanggilmu kembali, kata Abu Bakar. Aku ingin mendengar pendapatmu sebelum mengambil keputusan. Khalid menghela napas. Jika kita ingin mengakhiri kekacauan ini, kita harus menghadapi mereka secara. Namun pasukan harus dipersiapkan lebih matang. Ini tidak akan menjadi pertempuran singkat. Beberapa hari berikutnya di Madinah diisi dengan musyawarah dan persiapan. Orang-orang berdatangan untuk bergabung. Senjata diperiksa kembali, persediaan dihitung dengan cermat. Khalid sering terlihat berjalan di antara pasukan, berbicara dengan mereka satu persatu. Pada suatu sore, seorang prajurit mendekatinya. Apakah pertempuran ini akan menjadi yang terakhir? Khalid menatap langit yang mulai memerah. Aku tidak tahu, tetapi aku tahu bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Pada awal tahun 634 Masehi, keputusan akhirnya diambil. Pasukan besar disiapkan. Tujuannya jelas, menghadapi pusat perlawanan yang tersisa dan mengakhiri rangkaian pemberontakan yang telah menguras tenaga dan jiwa. Sebelum keberangkatan, Abu Bakar berbicara kepada Khalid secara pribadi. Aku mempercayakan ini kepadamu, bukan karena engkau paling kuat, tetapi karena engkau memahami kapan harus maju dan kapan harus menahan diri. Khalid menundukkan kepala. Aku akan bertindak sebaik yang aku bisa. Pasukan pun bergerak meninggalkan Madinah. Kali ini, jumlah mereka lebih besar dan perjalanan terasa lebih berat karena semua orang sadar bahwa inilah langkah penentuan. Setiap desa yang mereka lewati menyambut dengan campuran harap dan takut. Beberapa hari dalam perjalanan, mereka mulai memasuki wilayah yang dikuasai lawan. Pengintai melaporkan bahwa musuh telah mempersiapkan pertahanan kuat dan menunggu dengan penuh keyakinan. Pada suatu malam, Khalid mengumpulkan para pemimpin pasukan. Api unggun menyala, menerangi wajah-wajah yang tegang. Kita tidak akan menyerang dengan tergesa-gesa, kata Khalid. Musuh ingin kita kehilangan kesabaran. Kita akan memaksa mereka keluar dari posisi nyaman mereka. Salah satu orang bertanya, bagaimana jika mereka bertahan terlalu lama? Kita akan memotong jalur mereka, jawab Khalid. Tanpa persediaan, keberanian akan berubah menjadi keputusasaan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan manuver dan tekanan perlahan. Pasukan Khalid menguasai jalur-jalur penting, memaksa lawan tetap bertahan di wilayah terbatas. Ketegangan meningkat, serangan kecil terjadi, tetapi tidak pernah berkembang menjadi pertempuran besar. Pada suatu pagi yang berangin, pengintai datang dengan kabar bahwa musuh mulai kehabisan persediaan dan muncul perpecahan di antara mereka. Khalid mendengarnya dengan wajah tenang. Saatnya hampir tiba. Ia memerintahkan pasukan bersiap. Namun, sebelum serangan dimulai, Khalid kembali mengirim utusan, menawarkan kesempatan terakhir untuk menghentikan perlawanan. Jawaban yang datang singkat dan keras. Mereka memilih bertempur. Ketika pertempuran akhirnya pecah, tanah bergetar oleh langkah kaki dan derap kuda. Teriakan menggema di lembah. Khalid berada di garis depan, mengarahkan pasukan dengan isyarat
dan perintah singkat. "Jangan terpecah," teriaknya. "Tetap bersama." Pertempuran berlangsung lama dan melelahkan. Tidak seperti pertempuran sebelumnya, lawan kali ini bertahan dengan keras kepala. Namun, seiring waktu, tekanan yang terus-menerus mulai mematahkan mereka. Menjelang sore, barisan lawan runtuh. Banyak yang melarikan diri, banyak pula yang menyerah. Ketika matahari mulai turun, perlawanan berakhir. Khalid berdiri di medan yang sunyi, napasnya berat. Ia memandang sekeliling, melihat bekas pertempuran yang tidak bisa dihapus begitu saja. Seorang prajurit mendekat dan berkata, "Apakah ini akhirnya?" Khalid menjawab pelan, "Ini adalah akhir dari satu fase. Tetapi setiap akhir selalu membawa awal yang lain." Beberapa hari kemudian, kabar kemenangan sampai ke Madinah. Abu Bakar menerima berita itu dengan rasa lega yang dalam. "Semoga ini menjadi penutup dari masa paling sulit," katanya. Namun bagi Khalid, kemenangan itu tidak membawa rasa ringan. Ia tahu bahwa sejarah tidak berhenti bergerak. Apa yang mereka lakukan hari ini akan membentuk hari esok, dengan konsekuensi yang mungkin belum sepenuhnya terlihat. Setelah pertempuran besar itu berakhir pada awal tahun 634 Masehi, pasukan Khalid bin Walid tidak segera bergerak kembali ke Madinah. Wilayah yang baru saja ditaklukkan membutuhkan pengawasan. Kekalahan seringkali melahirkan dua hal, penyesalan yang tulus atau dendam yang diam-diam tumbuh. Khalid memahami hal itu dengan sangat baik. Pada suatu pagi, ia berjalan menyusuri perkemahan. Orang-orang tampak lelah, sebagian duduk membersihkan senjata, sebagian lain hanya menatap kosong ke arah padang pasir. Tidak ada sorak kemenangan, yang ada hanyalah keheningan panjang setelah kekerasan. Seorang prajurit berkata pelan, "Aku tidak merasa menang." Khalid berhenti melangkah dan menatapnya. Kemenangan sejati bukan perasaan senang. Ia adalah beban yang harus dijaga agar tidak berubah menjadi kezaliman. Beberapa hari kemudian, para pemimpin kabilah di wilayah itu mulai datang satu persatu. Mereka datang tanpa senjata, membawa tanda tunduk. Khalid menerima mereka di sebuah tempat terbuka, tanpa kemegahan. Seorang lelaki berkata dengan suara gemetar, "Kami salah memilih jalan. Kami berharap tidak terlambat." Khalid menatapnya lama. Kesalahan menjadi akhir hanya jika diulang. Kembalilah ke perjanjian dan hiduplah dengan itu. Kabar tentang sikap Khalid menyebar cepat. Banyak kabilah lain yang sebelumnya ragu kini memilih datang dengan sukarela. Namun, tidak semua menerima dengan hati lapang. Beberapa menyimpan kebencian yang tidak terucap. Pada pertengahan tahun 634 Masehi, Khalid akhirnya menerima perintah untuk kembali ke Madinah. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dibanding keberangkatan. Pasukan berjalan dengan langkah lebih lambat, seolah setiap orang membawa pikirannya sendiri. Saat Madinah mulai terlihat di kejauhan, Khalid menarik napas panjang. Kota itu tampak damai dari luar, tetapi ia tahu betul bahwa kedamaian seringkali rapuh. Abu Bakar menyambut Khalid tidak dengan perayaan, melainkan dengan percakapan panjang. Mereka duduk berhadapan pada suatu sore. "Kau telah menyelesaikan tugas yang sangat berat," kata Abu Bakar. "Masih ada bekasnya," jawab Khalid, "di medan dan di hati orang-orang." Abu Bakar mengangguk. "Karena itu aku ingin masa tenang digunakan dengan bijak. Kita harus menyembuhkan, bukan hanya menguasai." Hari-hari berikutnya, Khalid lebih banyak diam di Madinah. Ia jarang terlihat di tempat umum. Banyak malam, ia habiskan sendiri, memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui sejak Al-Rabadah hingga pertempuran terakhir. Suatu malam, seorang prajurit lama menemuinya. "Engkau tampak gelisah." Khalid menjawab, "Aku bertanya-tanya,
apakah semua ini akan benar-benar membawa ketenangan? Kita sudah melakukan yang kita bisa, kata prajurit itu. Yang kita bisa hari ini, balas Khalid, bisa menjadi masalah bagi hari esok jika tidak dijaga. Pada akhir tahun 634 Masehi, keadaan Jazirah Arab mulai stabil. Jalur-jalur perdagangan kembali aman. Kabilah-kabilah yang sebelumnya memberontak mulai mengirim utusan secara teratur ke Madinah. Namun, di balik stabilitas itu, muncul tantangan baru. Wilayah di luar Jazirah mulai memperhatikan kekuatan Madinah. Berita tentang itu sampai ke telinga Khalid. Ia mendengarnya dengan wajah tenang, tetapi matanya menunjukkan kewaspadaan lama yang belum padam. Pada suatu pertemuan kecil, seseorang berkata, "Apakah engkau lelah berperang?" Khalid tersenyum tipis. "Aku lelah melihat orang memilih perang ketika masih ada jalan lain." Awal tahun 635 Masehi membawa arah baru. Abu Bakar mulai memikirkan langkah keluar Jazirah. Bukan untuk mencari konflik, tetapi karena dunia di luar tidak akan diam menunggu. Khalid kembali dipanggil. "Kau mungkin akan diminta berjalan lebih jauh dari sebelumnya," kata Abu Bakar. Khalid menatap ke depan, seolah melihat jalan panjang yang belum terbentang. "Jika itu diperlukan untuk menjaga apa yang telah dibangun, aku siap." Namun kali ini, Khalid merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kegelisahan karena pertempuran, melainkan kesadaran bahwa setiap langkah ke depan akan membawa dampak lebih besar, tidak hanya bagi Jazirah Arab, tetapi bagi wilayah-wilayah lain yang belum mengenal wajah Madinah. Ia berdiri di luar Madinah pada suatu pagi, memandang padang pasir yang terbentang luas. Angin berhembus pelan, membawa debu dan kenangan. "Perjalanan ini belum selesai," katanya pada dirinya sendiri. Ia hanya berubah bentuk. Dan dengan kesadaran itu, kisah Khalid bin Walid memasuki babak baru. Babak yang akan membawa namanya melintasi batas-batas lama, menuju peristiwa-peristiwa yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih menentukan, menunggu untuk terus diceritakan pada langkah-langkah berikutnya. Pada awal tahun 635 Masehi, Madinah berada dalam masa yang tampak tenang di permukaan, tetapi penuh dengan perhitungan di baliknya. Jalur-jalur utama kembali aman. Kabilah-kabilah yang sebelumnya memberontak kini mengirim utusan secara rutin, dan kehidupan perlahan bergerak ke arah keteraturan. Namun, bagi Khalid bin Walid, ketenangan itu justru terasa asing. Ia tahu bahwa sejarah jarang memberi jeda panjang tanpa alasan. Suatu pagi, Khalid berjalan keluar kota sendirian. Ia berhenti di sebuah dataran kecil, memandang jauh ke arah utara. Angin berhembus ringan, membawa aroma pasir dan jarak yang belum ditempuh. Seorang prajurit yang kebetulan melintas berkata, "Engkau sering memandang ke arah itu?" Khalid menjawab tanpa mengalihkan pandangan, "Karena arah itu akan segera memandang kita kembali." Beberapa hari kemudian, Abu Bakar memanggil Khalid. Pertemuan kali ini berlangsung lebih lama dari biasanya. Tidak ada peta yang digelar di awal, hanya percakapan yang perlahan namun penuh makna. "Kita telah menata rumah sendiri," kata Abu Bakar. "Namun dunia di luar tidak berhenti bergerak." Khalid mengangguk. "Aku mendengar kabar tentang perbatasan utara. Ada kekuatan besar di sana dan mereka mulai memperhatikan kita." "Bukan hanya memperhatikan," jawab Abu Bakar. "Mereka menguji, mengirim utusan, mengamati jalur, dan menghitung kekuatan." Khalid terdiam sejenak. "Jika kita hanya menunggu, mereka akan datang dengan syarat mereka sendiri." Abu Bakar menatap Khalid dengan saksama. "Karena itu, aku mempertimbangkan langkah awal, bukan untuk mencari perang, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita bukan sekadar bertahan." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini bukan sekadar menghadapi kabilah-kabilah yang tercerai-berai,
melainkan dunia luar dengan tata kekuatan yang lebih terorganisasi. Khalid terlibat langsung dalam perencanaan, tetapi ia juga menyimpan kegelisahan yang tidak ia ucapkan. Pada suatu malam, ia duduk bersama beberapa orang lama yang pernah berjuang bersamanya sejak masa-masa awal. "Apakah engkau ragu?" tanya salah satu dari mereka. Khalid menggeleng perlahan. "Bukan ragu, aku hanya sadar bahwa langkah ke depan tidak bisa ditarik kembali." Awal musim panas tahun 635 Masehi, pasukan mulai disiapkan untuk bergerak ke wilayah perbatasan. Perjalanan ini terasa berbeda sejak awal. Tidak ada kemarahan yang mendidih, tidak ada pemberontakan yang harus segera dipadamkan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa mereka sedang melangkah ke panggung yang lebih luas. Dalam perjalanan, Khalid sering berbicara dengan pasukannya. "Kita membawa wajah Madinah," katanya pada suatu sore. "Setiap tindakan kita akan dinilai, bukan hanya oleh kawan, tetapi juga oleh orang yang belum mengenal kita." Beberapa hari kemudian, mereka tiba di wilayah yang menjadi batas pengaruh. Desa-desa kecil berdiri dengan waspada. Penduduknya menatap pasukan dengan campuran takut dan ingin tahu. Seorang lelaki tua dari desa itu berkata, "Kami mendengar banyak cerita tentang kalian." "Kami juga mendengar tentang kalian," jawab Khalid, "dan aku ingin mendengar langsung, bukan dari cerita." Percakapan-percakapan kecil seperti itu terjadi di sepanjang perjalanan. Khalid lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia tahu bahwa memahami manusia seringkali lebih penting daripada memahami medan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, pengintai datang dengan wajah tegang. "Ada pergerakan pasukan besar di utara," katanya. "Mereka tidak bergerak cepat, tetapi jelas terorganisasi." Khalid berdiri dan memandang ke arah yang ditunjukkan. "Mereka ingin dilihat," katanya, "dan mereka ingin kita bereaksi." Ia mengumpulkan pasukannya dan berkata, "Kita tidak akan terpancing. Kita akan bergerak dengan tenang dan terukur." Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran. Kedua pihak saling mengamati dari kejauhan. Tidak ada serangan besar, hanya pergerakan kecil yang penuh makna. Setiap langkah diperhitungkan. Pada suatu pagi yang berkabut, dua kelompok kecil bertemu di dataran terbuka. Tidak ada teriakan, tidak ada serangan mendadak, hanya tatapan dan jarak yang dijaga. Seorang dari pihak seberang berkata, "Kami datang untuk melihat siapa kalian." Khalid menjawab, "Dan kami datang untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman." Percakapan itu singkat, tetapi dampaknya besar. Kabar tentang sikap tenang dan terukur pasukan Khalid menyebar. Mereka tidak datang seperti badai, tetapi seperti arus yang pasti. Namun Khalid tahu bahwa ini baru awal. Di balik pertemuan kecil itu, ada kekuatan besar yang belum bergerak. Dan ketika mereka bergerak, dampaknya akan mengguncang wilayah yang jauh lebih luas dari Jazirah Arab. Pada suatu malam, Khalid duduk sendirian, menulis laporan untuk Madinah. Tangannya berhenti sejenak, lalu ia bergumam, "Perang paling berat bukan selalu yang paling bising." Ia menatap langit malam, penuh bintang. Jalan di depannya panjang, dan setiap langkah akan membawa konsekuensi yang tidak bisa diperkirakan sepenuhnya. Dengan demikian, kisah Khalid bin Walid memasuki fase baru, bukan lagi tentang menata dalam, tetapi tentang menghadapi luar. Bukan lagi tentang memadamkan api kecil, tetapi tentang berdiri di hadapan kekuatan besar yang akan menguji keteguhan, kesabaran, dan arah masa depan. Ketegangan yang terasa sejak awal tahun 635 Masehi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih padat dan nyata. Pasukan Khalid bin Walid masih berada di wilayah perbatasan utara, sebuah daerah yang tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh Madinah, namun juga tidak sepenuhnya dikuasai kekuatan besar di luar Jazirah Arab. Daerah itu seperti garis tipis yang setiap saat bisa terputus oleh satu langkah keliru. Pada suatu pagi yang dingin, kabut masih menggantung rendah di atas tanah ketika Khalid menerima laporan baru dari pengintai. Wajah pengintai itu tegang, tetapi
Matanya menunjukkan kepastian. Mereka mulai mendirikan perkemahan tetap, katanya. Bukan lagi sekadar pengamatan, mereka bersiap tinggal. Khalid mengangguk perlahan. Itu berarti mereka menunggu reaksi kita. Ia berjalan menjauh dari kerumunan, memandang ke arah dataran luas yang membentang. Tanah di sana tampak tenang, tetapi Khalid tahu bahwa ketenangan semacam itu seringkali hanya selubung tipis sebelum perubahan besar. Pada sore hari, Khalid mengumpulkan pasukannya. Tidak ada teriakan, tidak ada pidato panjang. Ia berbicara dengan suara rendah namun jelas. Kita tidak datang untuk mencari kehancuran, katanya. Tetapi kita juga tidak datang untuk mundur tanpa alasan. Setiap langkah kita akan diperhatikan, bukan hanya oleh mereka, tetapi oleh banyak mata lain yang belum kita lihat. Malam itu, sebuah peristiwa kecil terjadi, tetapi dampaknya besar. Sekelompok kecil dari pihak seberang mendekat dengan membawa tanda ingin berbicara. Mereka berhenti di jarak aman. Khalid maju ditemani 2 orang saja. Salah satu dari mereka berkata, "Kami diperintahkan untuk menilai kalian. Apakah kalian akan menyerang atau menunggu?" Khalid menatap orang itu tanpa emosi berlebihan. "Kami akan bertindak jika dipaksa. Selama tidak, kami akan menjaga jarak." Orang itu mengangguk, seolah mencatat jawaban itu dalam pikirannya. "Kalian berbeda dari yang kami dengar." "Kami tidak bertugas memenuhi cerita," jawab Khalid. "Kami bertugas menjaga keseimbangan." Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan, tetapi juga tanpa ancaman. Namun sejak malam itu, pergerakan di sekitar perkemahan Khalid semakin sering. Obor-obor terlihat di kejauhan, patroli semakin rapat, dan ketegangan meresap ke dalam setiap jam. Beberapa prajurit mulai menunjukkan kegelisahan. Pada suatu malam, seorang dari mereka berkata, "Mengapa kita menunggu begitu lama?" Khalid menjawab pelan, "Karena yang menunggu dengan sabar seringkali memaksa lawannya bergerak lebih dulu." Hari demi hari berlalu. Kedua pihak saling menguji kesabaran. Tidak ada pertempuran besar, tetapi benturan kecil tidak terhindarkan. Pada suatu subuh, sekelompok pasukan Khalid diserang saat patroli. Serangan itu cepat dan terarah, lalu menghilang. Ketika laporan itu sampai ke Khalid, ia tidak langsung memerintahkan balasan besar. "Mereka ingin melihat apakah kita akan kehilangan kendali," katanya. "Kita tidak akan memberi mereka itu." Namun, ia juga tahu bahwa diam terlalu lama bisa ditafsirkan sebagai kelemahan. Pada hari berikutnya, Khalid memerintahkan pergerakan terbuka dalam formasi rapi, menunjukkan kesiapan tanpa memancing pertempuran. Langkah itu berhasil. Pihak seberang memperlambat gerakan mereka. Jarak tetap terjaga, tetapi tekanan terasa semakin berat. Pada pertengahan tahun 635 Masehi, sebuah pertemuan yang lebih resmi akhirnya terjadi. Kedua pihak sepakat bertemu di dataran terbuka, masing-masing membawa jumlah orang yang terbatas. Khalid berdiri di depan barisannya, sikapnya tenang. Seorang pemimpin dari pihak seberang berbicara, "Kalian telah bergerak cepat dalam waktu singkat. Banyak yang khawatir." "Kekhawatiran sering muncul dari ketidaktahuan," jawab Khalid. "Kami tidak datang untuk merebut apa yang bukan urusan kami, tetapi kami juga tidak akan membiarkan ancaman tumbuh di depan mata." Percakapan berlangsung lama. Kata-kata dipilih dengan hati-hati. Tidak ada kesepakatan yang ditandatangani, tetapi ada pemahaman sementara. Kedua pihak sepakat untuk menahan diri, setidaknya untuk waktu tertentu. Setelah pertemuan itu, Khalid kembali ke perkemahan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa kesepakatan tanpa dasar kuat seringkali rapuh. Pada suatu malam, ia berkata kepada seorang prajurit kepercayaannya,
Mereka tidak akan berhenti hanya dengan kata-kata. "Lalu mengapa kita berbicara?" tanya prajurit itu. "Karena setiap kata hari ini menentukan alasan mereka bertindak besok," jawab Khalid. Menjelang akhir tahun 635 Masehi, laporan dari Madinah tiba. Abu Bakar meminta Khalid tetap bersiaga, tetapi tidak melangkah terlalu jauh tanpa kebutuhan mendesak. Keseimbangan harus dijaga, meski rapuh. Khalid membaca pesan itu lama. Ia memahami maksudnya. Tugasnya kini bukan sekadar memenangkan pertempuran, tetapi mengelola ketegangan agar tidak meledak di waktu yang salah. Ia berdiri di luar perkemahan, memandang bintang-bintang yang sama seperti yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu, ketika pertempuran masih sederhana dan garis musuh lebih jelas. "Sekarang musuh tidak selalu datang dengan pedang," katanya pelan. "Kadang mereka datang dengan waktu." Dan dengan kesadaran itu, Khalid bersiap menghadapi fase berikutnya, fase di mana kesabaran diuji lebih keras daripada kekuatan, dan keputusan kecil bisa membawa dampak yang menjalar jauh melampaui satu medan pertempuran. Menjelang akhir tahun 635 Masehi, ketegangan yang selama berbulan-bulan dijaga agar tidak meledak, akhirnya mulai menunjukkan retakan. Kesepakatan tak tertulis di wilayah perbatasan utara semakin sering diuji oleh kejadian-kejadian kecil yang tampaknya sepele, tetapi sesungguhnya penuh makna. Patroli saling berpapasan semakin dekat, jarak aman semakin menipis, dan tatapan yang dulu netral kini mengandung kecurigaan. Pada suatu pagi yang berangin, Khalid bin Walid menerima laporan yang berbeda dari biasanya. Seorang pengintai datang dengan napas tertahan. "Mereka memindahkan pasukan lebih ke selatan," katanya. "Tidak banyak, tetapi jelas disengaja." Khalid menutup matanya sejenak. Mereka sedang menggeser garis tanpa mengatakannya. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap, bukan untuk menyerang, tetapi untuk bergerak mengikuti pergeseran itu dengan jarak yang terukur. Hari itu dihabiskan dengan pergerakan lambat, seolah dua arus besar saling mendekat tanpa ingin menjadi yang pertama bertabrakan. Seorang prajurit berkata dengan suara tertahan, "Apakah hari ini akan menjadi hari itu?" Khalid menjawab, "Hari itu datang bukan karena matahari terbit, tetapi karena seseorang memutuskan tidak lagi menahan diri." Menjelang senja, sebuah insiden kecil terjadi. Dua kelompok patroli bertemu terlalu dekat. Kata-kata tajam terlontar. Sebuah senjata terangkat. Tidak ada serangan besar, tetapi cukup untuk membuat darah pertama menetes di tanah perbatasan itu. Ketika kabar itu sampai ke Khalid, ia segera datang ke tempat kejadian. Ia melihat seorang prajuritnya terluka, tidak parah, tetapi cukup untuk menjadi pesan. "Kalian semua mundur," perintahnya dengan suara tegas. Seorang dari pihak seberang berteriak, "Kalian yang melanggar batas." Khalid melangkah maju. "Batas ini bergeser karena kalian mendorongnya. Kita semua tahu itu." Tidak ada jawaban. Kedua pihak akhirnya menarik diri. Tetapi sejak saat itu, ketenangan benar-benar berakhir. Malam itu, Khalid mengumpulkan pasukannya. Api unggun menyala, menerangi wajah-wajah yang tegang. "Kita telah berusaha menahan keadaan selama mungkin," kata Khalid. "Namun sekarang jelas bahwa menunggu tanpa persiapan hanya akan merugikan kita." Salah seorang bertanya, "Apakah kita akan menyerang lebih dulu?" "Kita tidak akan menjadi pemantik," jawab Khalid. "Tetapi kita juga tidak akan menjadi sasaran empuk." Ia memerintahkan penguatan posisi, penjagaan lebih ketat, dan kesiapan penuh. Tidak ada yang tidur nyenyak malam itu. Setiap bunyi kecil terdengar lebih keras dari biasanya. Pada awal tahun 636 Masehi, bentrokan kecil mulai meningkat. Tidak lagi sekadar patroli, tetapi serangan terbatas yang menguji respons dan kecepatan.
Khalid memimpin langsung beberapa pergerakan, memastikan bahwa setiap balasan dilakukan dengan tujuan jelas, bukan luapan emosi. Suatu sore, setelah sebuah bentrokan singkat, seorang prajurit mendekatinya. Mereka tidak berhenti, seolah ingin memaksa kita ke pertempuran besar. Khalid menatap medan di hadapannya. Karena pertempuran besar memberi mereka kejelasan, ketidakpastian ini justru menguntungkan kita. Namun Khalid tahu bahwa strategi menahan tidak bisa berlangsung selamanya. Setiap hari menguras tenaga dan kesabaran. Pada suatu malam, ia duduk sendirian, menulis laporan panjang untuk Madinah. Keseimbangan semakin rapuh, gumamnya. Keputusan besar akan segera dibutuhkan. Beberapa minggu kemudian, balasan dari Madinah tiba. Isinya singkat tetapi tegas. Khalid diberi kewenangan lebih luas untuk bertindak sesuai keadaan di lapangan. Kepercayaan itu terasa berat, tetapi juga memberi kejelasan. Khalid mengumpulkan para pemimpin pasukan. Kita akan mengubah cara bergerak, katanya. Bukan untuk memperluas konflik, tetapi untuk mengakhiri permainan tarik ulur ini. Rencana disusun dengan cermat. Tidak ada serangan terbuka, melainkan penguasaan titik-titik penting yang memaksa lawan mengambil keputusan. Beberapa jalur diputus, beberapa wilayah dikunci tanpa pertempuran besar. Hasilnya terasa cepat. Pihak seberang mulai bereaksi lebih keras. Pasukan mereka bergerak lebih besar, lebih terbuka. Tanda-tanda bahwa bentrokan besar tidak lagi bisa dihindari semakin jelas. Pada suatu pagi yang sunyi, Khalid berdiri di hadapan pasukannya. Udara terasa berat, seolah menahan napas. Hari-hari ke depan tidak akan mudah, katanya. Tetapi ingatlah, kita tidak berjalan untuk membuktikan kekuatan, melainkan untuk menentukan arah. Pasukan itu pun bersiap. Senjata diperiksa, formasi dirapikan, dan pikiran dipusatkan. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan, hanya tekad yang mengendap dalam diam. Di kejauhan, debu mulai terlihat, tanda pergerakan besar dari pihak lawan. Khalid memandangnya dengan tenang. Sekarang mereka memilih, katanya pelan, dan kita akan menjawab pilihan itu. Dengan demikian, kisah ini memasuki titik yang lebih tajam, saat penantian panjang berubah menjadi langkah menentukan. Apa yang akan terjadi setelah ini tidak lagi bisa ditunda, dan dampaknya akan bergema jauh, melampaui perbatasan yang selama ini dijaga dengan debu yang terlihat di kejauhan pada awal tahun 636 Masehi semakin lama semakin jelas. Bukan lagi sekadar bayangan samar, melainkan tanda pasti bahwa pergerakan besar sedang terjadi. Pasukan dari pihak seberang bergerak dalam jumlah yang tidak kecil. Formasi mereka rapi, langkah mereka teratur, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lagi berniat bersembunyi di balik ketegangan yang tertahan. Khalid bin Walid berdiri di tempat yang lebih tinggi, mengamati dengan mata yang tenang. Ia tidak menunjukkan kegelisahan, meskipun di dalam dirinya ia merasakan beratnya keputusan yang akan diambil. Seorang prajurit mendekat dan berkata, "Pelan, jumlah mereka lebih besar dari sebelumnya." Khalid mengangguk. Mereka akhirnya memilih jalan yang jelas. Pasukan Khalid segera bergerak ke posisi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tidak ada kepanikan. Setiap orang tahu di mana harus berdiri dan apa yang harus dilakukan. Pengalaman panjang menghadapi ketidakpastian telah menempa mereka menjadi pasukan yang tidak mudah goyah. Ketika jarak antara kedua pasukan semakin dekat, suasana menjadi hening dengan cara yang aneh. Tidak ada teriakan perang, tidak ada bunyi jenderang. Hanya suara angin yang menggesek pasir dan derap kaki yang perlahan berhenti. Dari pihak seberang, seorang lelaki maju beberapa langkah dan berteriak, "Hari ini kita mengakhiri kebimbangan ini." Khalid melangkah maju sendirian. "Hari ini," jawabnya dengan suara jelas, "kita mengakhiri permainan yang terlalu lama." Tidak ada lagi percakapan setelah itu.
seolah kedua pihak sepakat bahwa kata-kata telah mencapai batasnya. Ketika tanda pertama diberikan, bentrokan pun terjadi. Pertempuran kali ini berbeda dari yang pernah Khalid hadapi sebelumnya. Tidak liar, tidak kacau, tetapi keras dan terukur. Kedua pihak saling menekan dengan disiplin. Debu mengepul tinggi dan suara benturan senjata menggema di dataran luas. Khalid bergerak di sepanjang barisan, memberi isyarat, mengatur ritme, memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan lawan. Ia melihat wajah-wajah pasukannya penuh konsentrasi tanpa kemarahan berlebihan. "Jaga jarak," teriaknya. "Jangan terpecah." Serangan demi serangan terjadi. Tidak ada pihak yang langsung unggul. Waktu berjalan lambat, seolah setiap detik meregang di bawah panas matahari. Beberapa prajurit jatuh, baik dari pihak Khalid maupun lawan. Tidak ada sorak kegembiraan, hanya keseriusan yang dingin. Pada tengah hari, Khalid melihat tanda-tanda kelelahan di pihak lawan. Bukan kelelahan fisik semata, tetapi kelelahan karena strategi mereka tidak membuahkan hasil cepat. Khalid segera memanfaatkan momen itu. "Tekan sisi kanan mereka," perintahnya. Perlahan, jangan terburu-buru. Tekanan yang konsisten mulai memecah fokus lawan. Beberapa barisan mereka mulai goyah. Namun, mereka tidak runtuh begitu saja. Mereka bertahan dengan keras kepala, seolah tahu bahwa mundur berarti kehilangan segalanya. Seorang prajurit berlari ke arah Khalid. Mereka mencoba menerobos dari tengah. Khalid menoleh cepat. "Tutup celah itu, jangan kejar, cukup tahan." Pertempuran berlangsung hingga sore. Matahari mulai condong ke barat. Cahayanya memantul kemerahan di debu yang masih melayang. Kedua pihak telah mengerahkan hampir seluruh tenaga mereka. Akhirnya, sebuah momen kecil mengubah arah. Salah satu pemimpin dari pihak lawan terluka dan ditarik mundur. Berita itu menyebar cepat di antara barisan mereka. Semangat yang tadinya dipaksakan mulai retak. Khalid melihat perubahan itu dan segera memberi perintah terakhir untuk hari itu. "Dorong, tapi jangan hancurkan. Biarkan mereka mundur." Perintah itu terasa aneh bagi sebagian prajurit, tetapi mereka patuh. Tekanan ditingkatkan secukupnya hingga pihak lawan mulai menarik diri dengan tergesa-gesa. Mereka tidak melarikan diri sepenuhnya, tetapi cukup jauh untuk memutus pertempuran hari itu. Ketika senja turun, medan menjadi sunyi. Pasukan Khalid tetap di posisi mereka, berjaga penuh. Tidak ada pengejaran, tidak ada perayaan. Seorang prajurit berkata dengan suara lelah, "Kita bisa mengejar mereka." Khalid menjawab sambil memandang ke arah pasukan lawan yang menjauh. "Hari ini bukan tentang menghancurkan. Ini tentang menunjukkan bahwa kita tidak bisa didorong sesuka hati." Malam itu, Khalid berjalan di antara pasukannya. Ia berhenti di dekat orang-orang yang terluka, berbicara singkat, memberi isyarat agar mereka dirawat sebaik mungkin. Wajahnya tetap tenang, tetapi pikirannya bekerja tanpa henti. Dalam kesendirian malam, Khalid duduk dan menatap api kecil. Ia tahu bahwa pertempuran hari itu bukan akhir. Ia hanyalah awal dari rangkaian keputusan yang akan menentukan apakah ketegangan ini akan berubah menjadi perang panjang atau menuju keseimbangan baru. "Kita telah melangkah terlalu jauh untuk mundur tanpa makna," katanya pelan. Di kejauhan, pasukan lawan juga membangun perkemahan. Dua kekuatan besar kini saling berhadapan, dipisahkan oleh jarak dan kelelahan, tetapi disatukan oleh kenyataan bahwa jalan kembali semakin sempit. Angin malam berhembus, membawa dingin dan kesadaran bahwa hari-hari berikutnya akan lebih berat. Apapun yang terjadi setelah ini akan tercatat bukan hanya sebagai bentrokan, tetapi sebagai titik perubahan yang akan mempengaruhi banyak wilayah dan banyak kehidupan. Dan dengan malam yang sunyi itu, kisah Khalid bin Walid terus berjalan, memasuki fase di mana setiap keputusan tidak lagi bisa diulang,
dan setiap langkah akan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah yang masih menunggu untuk dituturkan lebih jauh.